Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mubarak, masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka at-tadarus, kita saling belajar, saling mengkaji, saling mempelajari dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar, karunia besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak setiap hamba Allah mendapatkan nikmat dan karunia ini. Dikatakan nikmat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, barang siapa menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari, untuk menimba, untuk menuntut ilmu, sahhalallah, niscaya Allah akan memudahkan lahu baginya, bihi, dengan menuntut ilmu tersebut, tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju al-jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengingatkan
bahwa jalan untuk menuju al-jannah huffat bil makarih, dipenuhi, dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit untuk kita tempuh. Namun ada suatu amalan yang akan memudahkan kita, yang akan melancarkan kita untuk menuju jannatullah. Amalan itu adalah talabul ilm, mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang sedang kita jalani pada malam hari ini dan juga dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya, duduk di majlis dari majlis-majlis ilmu, setidaknya kita mendapatkan tambahan ilmu dari apa yang disampaikan oleh ustadz kita, mendapatkan tambahan al-fiqhu fid din, pemahaman tentang agama ini, sehingga keberadaan kita di majlis dari majlis-majlis ilmu hakikatnya mempunyai manfaat yang besar untuk kebaikan hidup kita, baik kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini ataupun kehidupan akhirat yang kelak akan kita jalani. Barang siapa yang Allah mudahkan untuk bisa tafaqquh fid din, yang Allah mudahkan untuk bisa duduk di majlis ilmu, yang Allah mudahkan untuk rajin membaca dan mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berupaya untuk mengamalkannya, maka ini merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah menghendakinya suatu kebaikan, yufaqqihhu fid din, niscaya Allah akan faqihkan dia, Allah akan berikan kefahaman kepadanya urusan agama ini. Oleh karena itu, dalam muqaddimah yang saya sampaikan ini setidaknya sebagai bahan renungan bagi kita semua, bahwa talabul ilm, tafaqquh fid din, menimba ilmu ketika diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diniatkan untuk mengikis kebodohan yang ada pada diri kita, ketika diniatkan agar mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan talabul ilm itu merupakan amalan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, nasihat
untuk saya pribadi dan juga ikhwani sekalian yang ada di majelis ini, agar tidak menjadikan thalabul ilmi sebagai kegiatan sampingan kita, agar tidak menjadikan thalabul ilm sebagai kebutuhan yang sekunder bagi kita, akan tetapi menjadikan thalabul ilmi, menjadikan at-tafaqquh fid din merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita. At-tafaqquh fid din, thalabul ilm, hendaknya kita jadikan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kita berikan porsi yang cukup dalam perjalanan hidup kita, bukan kita berikan sisa-sisa waktu untuk thalabul ilm, bukan kita berikan untuk thalabul ilm sisa-sisa tenaga dan kepayahan kita. Tidak. Tetapi marilah kita jadikan thalabul ilm, at-tafaqquh fid din merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita ini. Ikhwan fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Rabb bagi alam semesta ini. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk kita yang merupakan bagian dari alam semesta tersebut. Allah yang mengaturnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya di dalam menentukan segala apa yang Allah kehendaki. Dan di antara apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, yang merupakan bagian dari rububiyatullah subhanahu wa ta'ala, adalah tarbiyatul ibad, tarbiyah, pendidikan bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bila kita perhatikan perjalanan sejarah umat manusia, ketika terjadi awal mula kesyirikan di muka bumi ini, yang sebelumnya umat manusia berada di atas agama yang lurus, di atas tauhid, di atas aqidah sahihah, di atas bimbingan para nabi, Nabi Adam alaihissalam dan beberapa nabi setelahnya. Kemudian setelah itu terjatuh dalam dosa besar yang paling besar dalam kehidupan umat manusia, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi ini ketika para ulama satu demi satu telah meninggal dunia, yang mereka adalah warasatul anbiya, dan ketika indarusal ilm, ketika ilmu sedikit demi sedikit hilang, sirna dari kehidupan umat manusia. Dengan itu manusia hidup dalam kebodohan. Di sisi yang lain,
tidak ada pembimbing yang membimbing, membina dan mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Terjatuhlah mereka ke dalam dosa besar yang paling besar, yaitu asyirku billah azza wa jalla. Dosa besar yang paling besar yang menimpa umat manusia ketika itu dalam bentuk syubhat. Apa syubhatnya? Syubhatnya adalah memuliakan para ulama, memuliakan para aulia, memuliakan orang-orang yang dikenal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal sebagai orang-orang yang berjasa membimbing mereka ketika itu. Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth dan Nasr, 5 orang tokoh agama, 5 orang ulama yang membimbing umat ketika itu. Ketika meninggal dunia, dilakukanlah bentuk penghormatan, pemuliaan dan pemujaan kepadanya. Dibuatlah gambar atau patung dalam bentuk orang-orang soleh tersebut, dengan alasan untuk lebih mengenang jasa-jasanya, untuk lebih mengingatkan untuk beramal dan mengikuti bimbingan orang-orang soleh dan orang-orang yang berilmu tadi. Namun setelah ganti generasi berikutnya berubahlah hingga menjadikan berhala-berhala orang-orang soleh tersebut sebagai sesuatu yang diminta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tempat kembali ketika mendapatkan musibah, sebagai tempat untuk berlindung ketika mendapatkan ancaman dan mara bahaya. Terjatuhlah mereka ke dalam dosa besar yang paling besar. Terjatuhlah mereka ke dalam kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang senantiasa dengan kasih sayang dan hikmahnya memberikan tarbiyah kepada hamba-hambanya, mengutus para rasul, mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul, seorang utusan yang membawa misi ani'budullaha wajtanibut taghut, membawa misi menyeru umatnya, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, dan tinggalkanlah oleh kalian seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
diutuslah Nabiullah Nuh alaihi salam untuk memberikan bimbingan kepada mereka, generasi pertama yang terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus Nabiullah Nuh alaihi salam untuk mendakwahi mereka, untuk membimbing mereka, untuk mentarbiyah mereka, untuk mendidik mereka dengan cara-cara yang terbaik, dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu yang kokoh. Beliau alaihi salatu wassalam membimbing umatnya laila wa nahara, siang malam. Beliau membimbing mereka dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. 950 tahun lamanya beliau berdakwah, membimbing, membina, mendidik umatnya. Demikian pula para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabiullah Nuh alaihi salam. Di antara mereka Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam, dan rasul-rasul, nabi-nabi yang lainnya, hingga afdalul anbiya'i war rusul Nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi yang dibawa adalah satu, yaitu mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hal ini sudah tertanam pada masing-masing dari umat para nabi tersebut, maka berikutnya akan lebih mudah di dalam mendapatkan tarbiyah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan arahan kepada jalan yang lurus. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita memahami bahwa permasalahan at-tarbiyah, permasalahan pendidikan, sesungguhnya bagian dari ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagian dakwah yang sifatnya lebih khusus lagi. Karena kalau kita mempelajari dan membahas topik tentang pendidikan, tentang tarbiyah, maka tidaklah sekedar hanya menyampaikan ceramah atau muhadharah saja. Demikianlah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul ketika mentarbiyah umatnya. Tidak sebatas menyampaikan ilmu kepada mereka, tetapi betul-betul mengawal perjalanan mereka agar berada di atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan tentang pengutusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim.
huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus seorang rasul, yang telah mengutus di kalangan umat yang ummi, yang tidak kenal baca tulis. Dalam hal ini adalah masyarakat Makkah ketika itu. Rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berasal dari penduduk Makkah, lebih khusus lagi dari kalangan terhormat kaum Quraisy, dan lebih khusus lagi di antara kaum Quraisy beliau tergolong dari keluarga-keluarga terhormat terpandang di antara kaum Quraisy itu sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang beliau ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat Qur'aniyah dibacakan kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepada mereka. Wal hikmah, dan juga mengajarkan al-hikmah kepada mereka, yakni al-hadis. Walaupun mereka dahulu berada dalam keadaan yang sesat. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada umat yang ummi, kaum Quraisy ketika itu yang tenggelam dalam kehidupan jahiliyah, mengajak mereka kepada jalan yang lurus dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim kepada mereka. Disampaikan ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang Quraisy ketika itu sedang berada pada puncak tertinggi dalam hal sastra bahasa Arab, sehingga mereka sangat perhatian dengan kata-kata yang indah dalam bahasa Arab. Begitu dibacakan Al-Quranul Karim, membuat mereka heboh, karena benar-benar mereka memahami maknanya dan mengerti kandungan sastra Arab yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, kalau kita baca sirah, tidak sedikit di awal-awal Islam, tokoh-tokoh Quraisy berusaha untuk mencuri-curi pendengaran, untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rela keluar malam, menyelinap di kegelapan malam, mendekat ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam
tempat Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, membina para sahabatnya, dilakukan di malam hari ketika manusia telah terlelap tidur, karena memang kondisi tidak memungkinkan. Kondisinya sangat genting sekali, sangat rawan sekali untuk bisa menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya di luar waktu itu. Walau demikian, tokoh-tokoh Quraisy yang sangat memahami kandungan sastra Arab berusaha mendekat di rumah tersebut, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Fahadallah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan hidayah kepada orang-orang yang Allah tidak kehendaki. Sebagian sahabat, sebagian dari kaum Quraisy begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran, ada yang langsung masuk Islam, terketuk qalbunya dan mendorongnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian yang lain tahu bahwa apa yang didengarnya ini bukanlah ucapan manusia, namun karena mengikuti hawa nafsunya, dibelenggu oleh hawa nafsunya, tidak bisa bergerak untuk memperbaiki dirinya, untuk menyambut dakwah Rasulullah SAW, sehingga tetap sebagai musuh-musuh dakwah seperti Abu Jahal dan yang semisalnya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Rasulullah SAW ketika menyampaikan Islam kepada masyarakat Makkah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian disambut oleh sebagian dari mereka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah tinggal diam. Beliau sallallahu alaihi wasallam membina mereka, membimbing mereka, menanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai aqidah, menanamkan nilai-nilai ibadah, dan tidak kalah pentingnya mentarbiyah mereka dari sisi tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa-jiwa mereka dengan memperingatkan dari al-akhlaq az-zamimah, akhlak-akhlak yang tercela, perilaku-perilaku jahiliyah, dan menanamkan kepada mereka al-akhlaq al-karimah. Dan itu diantara misi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quranul Karim. Kalau di awal membacakan ayat-ayat Allah, maka ini lebih khusus lagi mengajarkan Alkitab, Al-Quranul Karim. Dan ini bagian dari tarbiyah, pendidikan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan Al-Quranul Karim, baik dalam hal membacanya ataupun dalam hal makna dan tafsirnya. Diajarkan kepada para sahabat mereka, para sahabat yang mulia.
Demikian pula diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hikmah, as-sunnah, keterangan-keterangan tentang Al-Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bimbingan-bimbingan Rasul, penerapan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'anul Karim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Penerapan Al-Qur'anul Karim ada dalam praktek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bila kita mencermati ayat yang mulia yang telah kita dengarkan bersama tadi, maka di antara bentuk dakwah dan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, membersihkan jiwa mereka dengan tazkiyatun nufus. Yang ketiga, pembekalan ilmu dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidaklah bisa dipisahkan antara pembinaan akhlak dengan ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh firqah dakwah tertentu yang menonjolkan sisi akhlak tetapi jauh dari ilmu. Maka bisa dikatakan dakwah dan tarbiyah tersebut akan gagal, tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidaklah cukup memberikan ilmu kepada umat yang dibina dan dididik, tapi tanpa dibina akhlaknya, tanpa diberi pendidikan tentang akhlak dan ibadahnya, jika suatu umat atau suatu generasi tumbuh dalam kondisi yang seperti ini, maka tidak beda perjalanannya seperti orang-orang Yahudi dari sisi berilmu, namun ilmunya tidak bisa mewarnai jiwanya, tidak bisa mewarnai kehidupannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi sekilas tentang dakwah dan tarbiyah yang hakikatnya adalah tugas mulia, tugas para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilanjutkan oleh para ulama yang mewarisi ilmu mereka, para ulama yang mereka bersabar membina umat ini, yang mereka bersabar mendidik umat ini dari satu ilmu kepada ilmu yang lainnya, dari pembinaan akhlak yang satu kepada akhlak yang lainnya, dari pembinaan ibadah yang satu kepada ibadah yang berikutnya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang terbaik kata-katanya, yang terbaik ucapannya, mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tarbiyah bagian dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, dan beramal saleh. Wa qala, dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan dakwah dan tarbiyah adalah amalan yang mulia. Para pendidik merupakan orang-orang yang kata-katanya dinilai, yang kata-katanya berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Jika anak cucu Adam meninggal dunia, inqata'a amaluhu, amalnya terputus. Maksudnya ketika seseorang meninggal dunia, wafat, baik laki-laki ataupun wanita, inqata'a amaluhu, sudah terputus amalnya, tidak bisa lagi beramal karena dia telah meninggal dunia. Tidak mungkin lagi untuk melakukan amalan soleh. Kesempatan untuk beramal sudah selesai dengan wafatnya. Sehingga ketika sudah mati, tidak mendapatkan pahala dari amalannya karena tidak lagi bisa beramal. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian, illa min thalathin, kecuali dari 3 jenis orang. Yang pertama, shadaqatin jariyah, kecuali dari 3 jenis amalan. Yang pertama, sedekah jariyah. Ketika masih hidup, dia keluarkan dari hartanya sebagai bentuk sedekah. Sedekah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi umat ini dan terus dimanfaatkan dari hasil sedekahnya. Seperti seseorang bersedekah untuk membangun masjid, atau mempunyai tanah diwakafkan masjid, untuk ma'had. Selama apa yang ia sedekahkan itu dimanfaatkan untuk misi yang mulia tersebut, maka terus pahalanya akan mengalir. Walaupun orangnya telah meninggal dunia, pahalanya tidak terputus walaupun dia telah meninggal dunia. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu
yang bisa dimanfaatkan dengannya. Seseorang pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan ini kebanyakannya dilakukan oleh seorang dai, seorang mudarris, seorang ustaz, dan juga masuk yang lainnya, selama yang disampaikan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Lebih khusus lagi, ilmu tentang din, baik itu qiraatul Quran atau masalah akidah, masalah salat, masalah wudu, dan yang lainnya, disampaikan kepada anak didiknya dalam lingkup tarbiyah, disampaikan kepada anaknya, kepada saudaranya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu itu diamalkan. Walaupun si pengajar tadi telah meninggal dunia, yang telah menyampaikan ilmu tersebut telah wafat, selagi ilmunya terus diamalkan, maka mendapatkan pahala dari apa yang pernah dia berikan dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Yang ketiga, au waladin saleh yad'u lahu, atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. Anak saleh mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Bermanfaat itu semua. Kalau kita perhatikan hadis yang mulia ini, semuanya dari 3 amalan tersebut tidak keluar dasarnya dari lingkup at-tarbiyah, dari lingkup pendidikan. Yang pertama terkait dengan sedekah jariyah. Sedekah atau secara umum bazlul mal, mengeluarkan harta, termasuk sesuatu yang berat secara umum. Tidak semua jiwa, tidak setiap orang mudah untuk bersedekah, apalagi nilainya besar. Tidaklah orang-orang yang mampu berbuat seperti itu, melainkan setelah mengalami tarbiyah, pendidikan, baik dari orang tuanya atau dari ustadznya tentang pentingnya sedekah tersebut. Mudah untuk mengeluarkan harta di jalan Allah merupakan salah satu dari buah adanya tarbiyah, sehingga ketika mempunyai harta yang mungkin nilainya besar bagi dia, bisa dibelikan mobil, bisa dibelikan rumah, tetapi karena telah terdidik, terbina untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, rela dia keluarkan harta tersebut shadaqatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua terkait dengan ilmu, maka ini lebih dekat arahnya dengan dakwah dan tarbiyah, karena umumnya
seseorang yang menyampaikan ilmu keumumannya adalah dalam rangka mengajar dan mendidik orang yang diajari ilmu tersebut. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini pun sangat erat kaitannya dengan tarbiyah. Ketika seorang ayah atau seorang ibu, seorang abi atau seorang umi sangat memperhatikan anaknya, sangat memperhatikan perkembangan agama anaknya, memperhatikan akhlak anaknya, memperhatikan ibadah anaknya, terus dipantau dan dikawal semenjak kecil hingga tumbuh dewasa, maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang saleh. Ketika anak tersebut tumbuh sebagai anak yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghargai orang tua yang mendidiknya. Walaupun semuanya atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menghormati dan menghargai jerih payah orang tua di dalam mendidik anaknya tersebut. Sehingga walaupun telah meninggal dunia, ketika si anak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, memintakan ampun untuk orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan anak tersebut terkait dengan orang tuanya. Ini di antara keutamaan ad-da'wah wa tarbiyah. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua bercita-cita dan berupaya menjadi seorang da'i dan menjadi seorang murabbi, menjadi seorang da'i dan menjadi seorang pendidik. Minimalnya untuk diri kita sendiri, minimalnya untuk diri kita sendiri. Kita tidak pungkiri kadang-kadang jiwa kita ingin condong ke sana dan kemari. Ketika ada peluang-peluang syahwat dan iman kita sedang merosot, sedang turun, ada kecenderungan untuk dekat dengan syahwat. Ketika datang syubhat, sisi lain ilmu kita minim, hawa nafsu kita kuat, maka akan mudah untuk condong kepada syubhat tersebut. Maka apabila kita telah membiasakan diri sebagai seorang da'i, sebagai seorang murabbi, minimalnya untuk diri kita sendiri, akan tumbuh suatu kepedulian. Saya sekarang kok seperti ini? Mengapa saya sekarang kok mudah untuk tertarik dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tertarik dengan syahwat? Tidak seperti dulu, mudah tergiur. Mengapa saya mudah terperangkap dengan syubhat-syubhat? Mulai mengintrospeksi diri. Berarti saya harus rajin talabul ilm. Berarti saya harus dekat dengan asatidzah. Berarti saya harus berkawan dengan orang-orang yang baik, baik dalam hal akhlaknya, dalam hal akidahnya, dalam hal manhajnya, sebagai da'i dan murabbi untuk dirinya.
Berikutnya, ketika sebagai seorang suami, juga sebagai da'i dan murabbi untuk istrinya. Karena wanita secara umum condong kepada hal-hal yang jauh dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabiatnya sangat dekat dengan syahwat yang bisa menjadi fitnah bagi suaminya untuk sedikit demi sedikit bergeser dari al-haq, untuk sedikit demi sedikit meninggalkan istiqamah. Maka ketika kita berazam, bertekad untuk menjadi seorang da'i dan murabbi, setidaknya untuk diri kita dan istri kita, maka tidak segan-segan untuk memperhatikan istrinya, membimbingnya, mengarahkannya, memberikan fasilitas-fasilitas terkait dengan keimanannya, tidak sekedar fasilitas duniawiyahnya, tetapi fasilitas-fasilitas yang bisa mengokohkan keimanannya, yang bisa mendukungnya untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dilakukan yang seperti itu. Demikian pula ketika dikaruniai anak, maka tumbuh jiwa pendidik, jiwa da'inya untuk membimbing dan mengarahkan anaknya. Demikian pula istri, tumbuh jiwa pendidik untuk memperhatikan anaknya agar menjadi anak yang saleh. Ini akan bisa mewarnai dan menjiwai pribadi-pribadi kita ketika kita memahami tentang kedudukan da'i dan murabbi di dalam agama Islam ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sebagai pengantar dari kami terkait dengan tarbiyah, pendidikan, yang perjalanan pendidikan ini hakikatnya tidak terbatas pada pendidikan di ma'had, akan tetapi hakikatnya bersifat luas karena bagian dari dakwah, dan kita semua sesungguhnya terpanggil untuk benar-benar memposisikan diri sebagai da'i dan murabbi. Dan setidaknya pula apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini sebagai penggugah, sebagai motivator untuk kita semua agar semakin dekat dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan manhaj as-salafus salih, lebih dekat dengan talabul ilm, dengan tafaqquh fid din, lebih dekat dengan jiwa sebagai pembimbing minimalnya untuk diri kita, dan berikutnya untuk istri dan anak-anak kita, ataupun untuk saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan insyaallah akan dilanjutkan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.